Nah, jawabannya kalau di Instagram itu dia bisa dua-duanya gitu. Karena kalau di Instagram itu mereka tuh udah pakai kombinasi ya antara kursor pagination sama feed caching kira-kira seperti itu ya. Yang itu tuh ya lebih kompleks lagi lah. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen bahas salah satu lagi menjadi pengalaman saya dalam karir saya kurang lebih ya 1 dekade. Itu memang sudah cukup tua saya, nggak usah disinggung-singgung ya tapi ya. Jadi gini, salah satu dari pengalaman saya itu adalah media sosial juga, sama, sistem-sistem yang membutuhkan real time activity lah, kayak real time feed lah, seperti itu. Kalau teman-teman ngebayangin tuh kayak misalnya Instagram, atau kan Twitter, ataupun aplikasi-aplikasi chat gitu. Mungkin aplikasi-aplikasi seperti itu kalau kita lihat sekilas aja itu kayak simple ya gitu kan, dimana kita mungkin tinggal ambil aja gitu 10 item yang, terakhir gitu dari database gitu kan. Terus nanti kita load lagi 10 lagi gitu, misalnya user yang melakukan scrolling, nah ini yang jadi kuncinya, di situ ada scrolling, bukan pindah-pindah halaman, next kayak gitu, tapi scrolling. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang ada scrolling seperti itu, terus tiba-tiba user-nya ngomel gitu kan, misalnya kayak, "Loh ini kok, ada suatu datanya muncul double," terus misalnya ada yang hilang, ada yang keloncat-loncat gitu kan. Nah itu selamat, berarti teman-teman sedang mengalami yang namanya offset pagination problem lah, gampangannya seperti itu. Jadi sekarang coba tebak gini ya, kayak misalnya ada user dia tuh scroll sampai ribuan item gitu kan. Nah, mana nih yang bakal lebih efisien? Apakah misalnya kita melakukan offset 10.000, limit 10, atau kita lakukan misalkan lanjutkan data dari item terakhir yang udah dikirim. Nah, kira-kira yang mana tuh? Coba ditebak gitu ya. Jawabannya apa ya? Jawabannya nanti gitu kan. Tapi percayalah kalau misalnya teman-teman bikin sistem kayak feed gitu kan, kayak chat, terus misalnya ada komentar yang real time gitu kan. Cuma satu pendekatan yang cukup kuat yaitu adalah cursor pagination. Jadi kita bakal bahas itu. Jadi gimana pembahasannya? Tonton video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi tentunya ketika kita melakukan, tampilan data yang seperti itu kita tidak akan lepas dengan yang namanya pagination. Jadi buat teman-teman yang udah tahu, ya udahlah ya, kalau yang belum kita belajar di sini. Sebenarnya sih pagination itu konsep yang sederhana ya. Jadi kayak misalnya kita baca buku gitu gampangnya. Jadi kalau misalnya kita buka halaman 1 itu kan terus halaman 2 terus halaman 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, di dunia database itu juga mirip. Jadi misalnya kita ambil data per halaman gitu kan, supaya nggak semua data itu dikirim langsung gitu. Nah, kenapa sih data itu harus kita kirimkan dengan pagination gitu loh, nggak semuanya aja gitu kan? Ya karena bisa aja nanti kalau udah di apa namanya, di lapangan gitu kan, di kenyataan itu datanya tuh lebih dari 10.000 gitu, 100.000 bahkan jutaan gitu kan. Saya sendiri pernah megang data yang sampai ratusan juta gitu, karena data dari 2018 sampai data dari 2000 dari data sampai 2025 gitu, itu banyak banget, udah ratusan juta bahkan gitu loh. Jadi, kalau semuanya dikirim langsung ya ketika request gitu kan, ya servernya bakal asma gitu loh, bakal ngos-ngosan gitu kan. Dan aplikasinya tentunya jadi lambat, terus juga ya bisa aja nanti user-nya keburu tutup aplikasi duluan gitu loh. Nah, tentunya cara yang paling klasik yang kita lakukan ya kita melakukan pagination dengan apa? Dengan offset tentunya kalau teman-teman udah sering membuat pagination gitu kan. Ya kayak misalnya ya nanti saya taruh lah contoh query simpel aja ya, misalnya kayak select bintang from, table post gitu kan, post misalnya, terus order by, created at secara descending, terus nanti kita limit 10, offsetnya misalnya 30 misalnya seperti itu. Artinya apa? Itu kan berarti artinya kita akan ambil 10 data setelah melewati 30 baris pertama gitu kan. Nah, itu simple banget gitu loh. Dan untuk data yang nggak berubah ya, poinnya di sini untuk data yang nggak sering berubah gitu, itu aman. Aman banget gitu kan. Tapi namanya di dunia aplikasi, apa namanya, aplikasi yang modern lah, itu jarang kasusnya tuh sesimpel itu gitu loh.
Ya bayangin misalnya tadi ya kita bahas tentang yang paling sering kayak gini tentunya medsos ya, ataupun aplikasi-aplikasi chat gitu loh. Bayangin teman-teman lagi bikin fitur feed gitu kan, kayak misalnya Twitter atau Instagram gitu, terus saat si usernya scrolling gitu, scrolling ke bawah itu kan, ya sistemnya akan terus ambil data berikutnya seperti itu. Nah, di dunia tech gitu kan, proses ini disebut sebagai infinite scroll. Saya udah pernah bahas ini dengan kasus Instagram ya, boleh lihat video saya yang sebelumnya. Tapi yang paling teknis sih di video yang ini, kira-kira seperti itu. Jadi gini, apa sih Bang infinite scroll itu gitu ya, kalau yang belum tahu, yang udah tahu ya udahlah ya gitu kan. Infinite scroll tuh gampangannya kayak user itu dia tuh nggak akan pernah apa ya, nggak pernah mencet halaman berikutnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi aplikasi itu bakal otomatis ambil batch data baru setiap, si user-nya itu sampai di ujung layar lah gampang gitu. Jadi kan dia scroll nih kan, set, sampai udah di ujung itu nanti dia langsung ambil batch data terbaru, kira-kira seperti itu. Nah, itulah di mana masalah si offset pagination itu akan mulai terasa, kira-kira seperti itu. Jadi, gini, masalah teknikalnya itu seperti ini ya, kalau selama user scroll itu ada data baru masuk gitu kan di atas, misalnya ada feed baru itu, postingan baru gitu kan. Nah, semua posisi data yang di bawahnya gitu kan, itu kan bakal geser. Paham ya? Pasti geser ya, ini harusnya teman-teman, bisa ngebayangin nih, pasti geser gitu loh. Jadi halaman misalnya tadi kan kita ambil halaman 3 itu kan, halaman 3 yang kita minta tadi, ya udah nggak lagi berisi data yang sama kayak 5 detik lalu lah, kira-kira seperti itu. Jadi ya akibatnya nanti user bisa lihat post yang sama 2 kali gitu kan, atau malah kehilangan beberapa, item di tengah jalan gitu kan, atau nanti itemnya jadi loncat-loncat gitu kan. Ya di sisi lain teman-teman sebagai seorang back end-nya gitu malah bisa bingung gitu, karena ini query-nya jalannya normal kok gitu kan, tapi kok datanya nggak sesuai ya. Nah kira-kira seperti itu. Ya itu tadi, itu karena kita pakai pagination yang menghitung dari atas gitu loh, bukan yang ngerti posisi terakhir, kira-kira seperti itu. Nah, supaya si infinite scroll itu bisa, apa ya ngomongnya itu, bisa jalan yang smooth lah, halus gitu kan dan konsisten, kita tuh butuh, cara pagination yang lebih cerdas, gampangannya seperti itu. Bukan pakai nomor halaman, tapi kita tuh pakai, kayak penanda lah, kalau misalnya baca baca buku lagi tuh kita pakai penanda gitu kan, ada penanda buku gitu ya. Jadi kita pakai penanda buat nunjukin posisi terakhir, gampangannya seperti itu. Jadi di sinilah muncul yang namanya konsep cursor pagination, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke segmen di mana ya si penyelamat kita nih sebagai backend itu adalah si kursor ya, sorry, kursor pagination itu sendiri gitu kan. Ya di sini, insya Allah teman-teman akan memahami kursor pagination dengan gampang lah ya, nggak susah-susah gitu. Yang penting didengerin, konsepnya dipahamin. Jadi gini, apa ya, idenya tuh sederhana gitu loh namanya si kursor pagination itu. Jadi daripada kita ngitung kayak contoh yang tadi sebelumnya ya, di mana kayak, tadi ya offset 30 gitu. Nah daripada seperti itu, kita nyimpen titik terakhir kita berhenti, gambarnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya, ya tadilah analogi yang udah saya sebutin ya, kayak kita naruh bookmark gitu, kayak penanda buku gitu ya. Di mana data-data ini kan terus berubah gitu, terus nambah dia, makanya kita taruh nih posisi terakhir kita ada di mana, kira-kira seperti itu. Jadi, gampangannya gini ya, kalau tadi misalnya kita pakai si offset aja gitu kan, offset itu misalnya bilang mulai dari halaman ketiga. Tapi kalau kursor dia itu akan bilang mulai dari data terakhir, kalau misalnya ini suatu post lah misalnya gitu ya, mulai dari post terakhir itu kan yang saya lihat tadi, gampangannya kayak gitu ya. Itu konsepnya pahamin ya. Saya ulang, kalau yang offset itu mulai dari halaman berapa, tapi kalau kursor pagination itu mulai dari data yang terakhir dilihat, temannya kayak gitu. Jadi pahamin aja dulu ini bikin nanti jadi lebih gampang. Jadi nanti teknisnya gimana? Teknisnya itu bakal kerjasama nih antara front end sama back end, ya via API tentunya gitu kan. Jadi nanti secara teknis, front end itu bakal ngasih tahu back end kayak misalnya, ini terakhir aku lihat, post dengan ID sekian nih, atau misalnya tadi aku lihat post dengan waktu sekian nih. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi front end itu akan ngasih tahu posisi terakhirnya di mana, tapi tentunya posisi terakhirnya juga dari mana? Dari back end juga awalnya. Jadi saling kerjasama di sini. Jadi nanti intinya kalau udah dapat nih posisi terakhirnya di mana, back end itu kan berarti tinggal lanjut query dari posisi itu aja, gambarnya seperti itu. Nah, nanti saya kasih contoh lah ya, nanti contohnya saya taruh di layar teman-teman biar lebih paham. Yang penting konsep tadi pahamin dulu.
Jadi misalnya kita ada API get post, misalnya get post, terus ada query paramnya misalnya limit 10 seperti itu. Nah, dan itu kan nanti backend bakal ngasih balikan datanya itu kan, data 10 data lah gitu kan tadi ya, karena kita limit 10. Ya ini nanti saya kasih contohnya ya, saya gambarin. Nah, tapi nggak cuma itu aja, tapi kita tambahin juga yang namanya misalnya next cursor lah, objeknya misalnya seperti itu, propertinya seperti itu ya, next cursor gitu. Nah, next cursornya apa? Misalkan kita taruh suatu data tanggal lah, timestamp lah misalnya seperti itu, bisa seperti itu. Jadi nanti dari front end itu bakal nyimpen si next cursornya itu tadi gitu, entah di session atau di mana suka-suka front endnya lah ya. Nah, nanti ketika usernya tuh scroll lagi ini, pas dia scroll lagi, tentunya nanti dari front end bakal ngehit API yang sama, tapi sekarang query paramnya ditambah. Jadi misalnya di get post, ada query paramnya misalnya tadi ya, next cursor gitu kan, diisi data yang tadi udah dikasih tahu dari backend, sama ya limitnya lagi, limitnya berapa, misalnya 10 lagi gitu kan. Ya jadi nanti si backend bakal jalanin query yang misalnya select bintang from post gitu kan, where create at-nya tuh kurang dari si kursornya itu tadi gitu. Misalnya tadi kan contohnya pakai timestamp ya, terus baru order by, created at, descending gitu kan, limit 10. Nah, kira-kira seperti itu. Nggak susah kan sebenarnya kursor pagination gitu ya. Jadi kursornya itu ya, itu bisa banget berupa timestamp boleh, ID terakhir boleh juga gitu kan, terus juga token yang di encode itu juga bakal lebih aman gitu, boleh juga seperti itu. Yang intinya sih yang bakal menjadi next cursor itu ya nanti diserahkan ke FE itu dari BE gitu kan, yaitu apapun yang menunjukkan posisi data terakhir, udah pokoknya gitu. Sesuaiin aja sama kebutuhan bisnisnya teman-teman di pekerjaan, kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi nanti ya itu tadi disimpan sama si FE. Nah, habis itu nanti si FE bakal kirim lagi ketika next scrolling gitu ya. Jadi intinya backend nih, sekali lagi konsepnya, backend itu bakal kasih tanda posisi terakhir, front end kirim balik tanda itu gitu waktu dia itu minta data berikutnya, kira-kira seperti itu. Jangan segitu terus segitu terus begitu terus ya, berulang-ulang. Jadi tadi next cursornya misalnya 1, nanti next cursornya ketika minta data lagi berarti kan 2 gitu. Nah, terus aja di posisi terakhir, kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya karena kita nggak lagi ngitung baris dari atas gitu kan, hasilnya itu tentunya bakal lebih cepat gitu loh, dan lebih stabil juga, dan nggak bakal berubah meski di atas itu udah ada post baru gitu loh, udah ada data-data baru yang datang gitu kan. Jadi feed-nya tuh bakal tetap mulus, tetap konsisten gitu kan, dan tentunya bebas dari duplikasi, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh buka Instagram itu kan, terus teman-teman melakukan scroll sampai 10 kali gitu kan ya, terus ada temannya teman-teman tuh yang dia tuh upload poster baru misalnya gitu kan, ya teman-teman pengen lihat yang baru dulu atau lanjut ke yang lama dulu gitu, kira-kira yang mana tuh? Nah, jawabannya kalau di Instagram itu dia bisa dua-duanya gitu. Karena kalau di Instagram itu mereka tuh udah pakai kombinasi ya antara cursor pagination sama feed caching, kira-kira seperti itu ya. Yang itu tuh ya lebih kompleks lagi lah, kira-kira seperti itu. Ya kalau teman-teman penasaran nih gimana sih cara nyatuin itu gitu ya, si feed caching sama feed caching sama cursor pagination tadi gitu kan, kayak si Instagram gitu kan, dua hal tadi disatuinnya gimana ya, tulis aja di komentar gitu kan, nanti kita bahas lah di video terpisah ya, karena itu lebih kompleks lagi gitu. Tapi tentunya pastiin dulu nih yang ini teman-teman paham dulu gitu loh. Karena nanti kalau yang ini belum paham, saya langsung bahas ke gimana kita nyatuin antara cursor pagination dengan feed caching ya bakal ribet nantinya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi gimana sih Bang gitu kan perbandingannya nih antara si offset sama si kursor gini. Jadi kalau misalnya kapan dipakainya kita mulai bandingkan ya. Jadi kalau misalnya kapan dipakainya ya kalau si offset itu untuk data yang statis kayak misalnya admin dashboard gitu kan, laporan gitu. Karena dia tuh nggak fluktuatif perubahannya gitu, nggak sering banget gitu ya. Fluktuasinya nggak sering maksudnya. Terus juga kayak kalau si kursor ya itu tentunya buat data-data dinamis kayak misalnya feed, chat, terus juga komentar kayak gitu. Kalau query-nya ya tentunya kalau offset itu dia pakai offset terus n itu kan apa offsetnya itu kan, tapi kalau si kursor itu adalah where misalnya ya tadi suatu penandanya kurang dari penanda next kursor kursor terakhirnya, kira-kira seperti itu ya. Terus kalau untuk masalah konsistensi tentunya ya kalau offset itu dia bisa berubah di tengah-tengah gitu loh, tapi kalau si cursor pagination itu dia lebih stabil walau nanti ya data baru masuk itu ya
tinggal diatur-atur nih apakah akan langsung muncul apa enggak, itu tergantung kebutuhan. Tapi intinya dia tuh akan stabil walau ada data baru masuk, kira-kira seperti itu. Terus kalau masalah untuk lompat ke halaman spesifik, ya kalau si offset yang pagination tadi ya tentunya akan lebih mudah. Tapi kalau kursor pagination itu agak susah gitu kan. Jadi harus simpan pointernya tadi untuk penunjuknya, kira-kira seperti itu. Kalau untuk performa di data besar ya tentunya offset pagination akan cenderung lebih lambat gitu ya. Kalau yang si kursor ya tentunya akan lebih cepat karena dia kan nanti bisa pakai indeks, gambarnya kayak gitu. Jadi ya kalau yang apa saya sampaikan ini nggak kekejar, saya taruh aja nanti di tabel ya, teman-teman bisa lihat. Seharusnya taruh tabelnya di sini nih. Ya, tadi harusnya tabelnya udah nampil lah ya. Jadi gini, sekarang gini ya, bayangin misalnya ada teman-teman tuh lagi di suatu antrian gitu, antrian misalnya 10.000 orang tuh antrinya banyak banget, misalnya beli iPhone terbaru gitu, ngantri misalnya. Kalau offset pagination dia tuh gampangannya tuh kayak misalnya mulai dari orang ke 9.000 ya gitu kan, ya berarti itu nanti si server itu dia harus tetap ngitung lagi gitu loh dari 1 sampai 8.999 dulu, itu kalau pagination dengan offset aja gitu kan. Tapi kalau yang kursor pagination itu kayak misalnya aku terakhir ngobrol sama orang ke 8.999 gitu. Ya udah lanjut aja dari situ ya. Nah, jadi dia nggak perlu ngitung ulang lagi dari awal. Kira-kira seperti itu. Kenapa sih kalau pakai kursor pagination itu cenderung lebih cepat gitu ya. Oke, misalnya di sini teman-teman coba bikin ya, saya pandu itu kan ya, gampang-gampang aja lah kita bikin table post misalnya gitu, nanti udah dibikin ya isi sendiri aja, nanti ya saya taruh lah ya, tabelnya kayak apa itu kan. Jadi misalnya kita bikin feed aplikasi medsos gitu ya. Jadi kita bikin fitur feed sederhana, jadi nanti user itu scroll ke bawah gitu untuk lihat post lama gitu kan. Nah, di sini nanti kita ya setup aja data simpel, misalnya kita create table post itu kan udah ada ID, kontennya apa, teks aja gitu misalnya kan. Terus nanti kita kasih misalnya created ad-nya gitu, dibuatnya kapan gitu kan. Created ad itu isinya timestamp aja lah, timestamp default now misalnya seperti itu. Terus kalau yang pakai offset version ya, kita pakai versi yang offset itu berarti ya nanti select bintang from misalnya gitu kan, select bintang from post, terus order by created ad-nya tadi descending gitu kan. Terus limit 10, offset 20 lah misalnya seperti itu. Nah, kalau yang kursor version gitu kan ya tentunya seperti yang tadi udah saya bilang, jadi kita select bintang select bintang from post gitu kan, terus where created ad-nya kurang dari yang dikasih nih misalnya data timestamp tanggalnya gitu kan yang sebagai kursor terakhir misalnya seperti itu. Terus order by, created ad, descending gitu kan limit 10. Nah, itu nanti tentunya bedanya jadi tiap kali ya tadi ya udah saya jelasin tiap kali usernya scroll gitu kan ya kita bakal kirim last created ad-nya lah gambarnya seperti itu dari post yang terakhir. Jadi data postnya itu kita ambil created ad-nya nanti buat dikirimin ke front end, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu bakal nanti selalu lanjut dari posisi real time yang paling akurat lah, kira-kira seperti itu ya, paling teraktual. Jadi kalau kita ulangin kapan kita harus pakai kursor itu adalah ya tentu tadi ya kalau datanya itu terus berubah itu kan ya tadi feed, chat, komentar gitu kan, terus juga kalau misalnya kita butuh konsistensi tentunya ya, kalau kemarin ingat di CP Teorema itu kan saya ada bahas konsistensi, availability gitu kan ya, kalau kita butuh konsistensi dan performa yang tinggi lah gampangnya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya user tuh melakukan scroll panjang gitu tanpa dia tuh butuh loncat-loncat halaman tertentu. Jadi kalau memang kebutuhan tampilannya itu bukan yang page 1, page 2, page 3 itu tapi yang langsung scroll aja ke bawah atau yang tadi biasa disebut sebagai infinite scroll, disitulah kita pakai kursor pagination. Jadi gampangannya gini lah ya, kalau misalnya cuma bikin kayak laporan bulanan gitu kan dengan data-data tertentu ya offset pagination aja cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi bikin aplikasi yang datanya tuh kayak suatu timeline gitu kan ya kalau kita pakai offset ya tuh jebakan Batman lah kemana seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya dari seluruh pembahasannya tadi harusnya teman-teman sekarang udah ngerti nih gimana membuat suatu kursor pagination ya dan kasusnya kapan harus dipakai. Atau misalnya teman-teman ada yang udah bikin aplikasi yang munculnya itu sebuah kayak feed itu tadi ada infinite scroll tapi ternyata merasakan yang namanya feed-nya tuh mulai terjadi duplikasi gitu kan, terus juga scroll-nya tuh mulai nyendat lah kayak misalnya gitu kan, terus juga sampai misalnya usernya ngomel gitu, kok ini postnya
ngilang gitu kan, ya itu bukan bug aja gitu kan, itu tanda kalau teman-teman tuh masih ya pakai offset pagination lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya memang terjadi seperti itu ya coba move on ke si kursor pagination tadi gitu ya. Karena di dunia apa ya bilangnya itu di dunia data lah yang terus berubah gitu kan. Kursor pagination ini nih cuma dia gitu loh yang bisa keep up gitu untuk terus move on. Gampangannya kayak gitulah ya. Jadi kira-kira itu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend maga.